Shalom, Jemaat GSKI Betani, dimanapun saudara berada. Kita berjumpa kembali dengan program Masih Ada Tuhan. Saudara, saya memberi tema pada saat ini, jangan malu dengan bekas lukamu. Saudara, kulit kita ini tidak mulus. Entah kecil atau besar, setiap orang punya bekas luka di tubuhnya. Ada yang terlihat jelas, ada yang tidak kentara, ada yang kecil, ada yang mungkin bekas operasi yang gede, ada yang bisa tersimpan dalam busananya, ada yang bisa terlihat dengan jelas. Saudara, itulah kehidupan. Apapun alasannya, setiap kita mempunyai bekas luka. Saudara, Zakaria 13 ayat 6 mengatakan, dan apabila ada orang bertanya kepadanya, bekas luka apakah yang ada pada badanmu ini? Lalu ia akan menjawab, itulah luka yang kudapat di rumah sahabat-sahabatku. Saudara, apapun alasannya, apapun penyebabnya, kita bisa terluka. Dan luka itu harus disembuhkan, sehingga disebut bekas luka. Apabila orang tidak sembuh dari lukanya, maka dia akan melukai orang lain. Apabila dia sembuh dari luka, dia akan menyembuhkan orang lain. Saudara, selagi kita hidup, kita bisa terluka. Selagi kita hidup, kita juga berpotensial melukai orang lain. Orang yang ada di antara kita, orang yang ada di sekitar kita bisa melukai, kita bisa terluka. Itulah kehidupan. Ada orang mengatakan bahwa kalau kita terluka, waktulah yang menyembuhkan. Saudara, waktu tidak bisa menyembuhkan luka, tetapi luka membutuhkan waktu untuk sembuh. Saya beri contoh begini. Ada seorang yang patah tulang igahnya, saudara. Dia membiarkan beberapa hari. Rupanya tulang itu menyambung kembali. Tetapi bukan menyambung pada posisi yang benar. Tulang itu terjadi penumpukan. Saudara, itu bukan sembuh. Sembuh itu butuh diobati. Ketika pengobatan, butuh waktu untuk sembuh. Sekali lagi, bukan waktu yang menyembuhkan. Tetapi luka itu harus diobati dan kita membutuhkan waktu. Nah, saudara, kalau dalam kehidupan kita ini terluka, apa yang harus kita lakukan? Datang pada Yesus. Mazmur 147 ayat 3 mengatakan, ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Dia menyembuhkan orang yang patah hati, orang yang terluka, dia membalut luka itu. Maka kita butuh. Untuk apa? Untuk datang pada Yesus, saudara. Saudara, ketika kita datang pada Yesus, ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita terbuka. Apa adanya, ini aku Tuhan. Gak usah menutup-nutupi. Luka yang ditutup-tutupi akan membusuk, saudara. Untuk memulihkan luka, untuk mengobati luka, luka itu harus dibuka, dibersihkan. Baru luka itu sembuh. Kita datang kepada Tuhan dengan terluka. Ini aku Tuhan, aku terluka. Tidak perlu ditutup-tutupi apa yang kita alami. Itu yang pertama. Kedua, ingat, ketika luka itu diobati akan terasa sakit yang luar biasa. Mari kita berserah kepada Tuhan. Yang kedua, kalau kita datang kepada Tuhan, memang luka itu sembuh butuh sebuah proses. Berserah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memulihkan. Tuhan akan menyembuhkan, saudara. Saudara, mari kita berdamai dengan bekas luka. Kita nggak perlu malu atas bekas luka kita, saudara. Justru dengan bekas luka itu, saudara, orang melihat bahwa kita telah disembuhkan, kita telah dipulihkan, kita sudah keluar sebagai pemenang. Justru bekas luka itulah bisa memberkati setiap orang, saudara. Jangan malu dengan bekas luka kita. Kita berdamai dengan bekas luka kita. Kita berdamai dengan persoalan-persoalan yang sudah kita lalui. Nggak perlu malu. Karena kita sekarang sudah sembuh. Tinggal bekas lukanya. Saudara, ketika Yesus dalam tubuhnya yang semua terluka, Yesus tidak menghilangi bekas lukanya. Menunjukkan apa? Bahwa dia sudah melalui proses yang begitu berat. Yesus mengalami kematian, dia bangkit lagi, menunjukkan kemuliaan Allah. Dia tidak menghilangkan bekas lukanya.
bekas lukanya itu menjadi berkat bagi orang lain, saudara. Termasuk Thomas. Apa kata Thomas? Sekali-kali aku tidak akan percaya kalau aku belum mencucukkan tanganku pada lubang tangannya. 8 hari kemudian ketika mereka berkumpul, Yesus datang. Yesus katakan apa? Ini tanganku, cucukkanlah. Ini lambungku, cucukkanlah. Apa yang Thomas katakan? Ya Tuhan Allahku. Bekas lukanya Yesus itu memberkati Thomas. Mari untuk setiap kita. Bekas luka kita bisa memberkati orang lain. Karena orang tahu bahwa kita sudah disembuhkan. Orang tahu bahwa kita sudah dimampukan melewati masa-masa sulit kita. Kalau kita disembuhkan, orang lain juga disembuhkan. Orang akan melihat bahwa kita hidup berkemenangan, orang lain juga akan mengalami. Mari saudara, jangan malu dengan bekas luka saudara. Tuhan memberkati.